Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dinamika. Jadi, dinamika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari gerakan benda dan gaya yang menyebabkan perubahan gerak tersebut. Ini mencakup analisis penyebab gerakan berdasarkan hukum Newton tentang gerak. Nah, untuk konsep dasar, dalam menganalisis gerak, kita akan memperlakukan partikel sebagai benda titik yang hanya dipengaruhi oleh gaya-gaya luar. Jadi perlu kita ingat bahwa analisis kita akan banyak menggunakan vektor karena gaya itu adalah besaran vektor. Kemudian pengantar dinamika. Jadi, inti dari dinamika itu adalah memahami penyebab benda bergerak. Dan dasar utamanya adalah dari semua itu adalah hukum-hukum Newton. Nah, baik. Yang pertama kita bahas adalah hukum Newton 1 atau hukum kelembaman. Nah, hukum ini sering disebut hukum kelembaman. Intinya, benda akan mempertahankan keadaan geraknya, diam akan tetap diam, bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Kecuali ada gaya total atau resultan gaya yang bekerja. Oleh karena itu rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Contohnya, penumpang terdorong ke depan saat mobil mendadak berhenti. Nah, untuk hukum Newton kedua, hukum ini adalah kunci dalam perhitungan dinamika. Hukum ini menyatakan bahwa percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya total atau F yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi, semakin besar gaya, maka semakin besar pula percepatan. Jadi, rumusnya adalah F, di mana F adalah gaya total, sama dengan M kali A, di mana M adalah massa dan A adalah percepatan. Kemudian untuk hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga itu adalah hukum aksi-reaksi. Bunyinya, jika benda A memberikan gaya aksi kepada benda B, maka benda B akan memberikan gaya reaksi kepada benda A. Yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. F aksi sama dengan min F reaksi. Contohnya roket meluncur atau saat kita menendang bola. Kemudian gaya yang bekerja. Agar kita dapat menganalisis gerak, kita harus mengidentifikasi gaya-gaya apa saja yang bekerja. Gaya-gaya utama yang akan sering kita temui adalah gaya berat, gaya normal, dan gaya tegangan tali. Dan juga gaya gesek. Kemudian diagram gaya. Untuk mempermudah analisis, kita akan menggunakan diagram benda bebas atau DBB atau diagram gaya. Ini adalah cara untuk menggambarkan semua gaya yang bekerja pada suatu benda. Misalnya pada benda di bidang miring atau benda yang bergantung pada tali. Baik, di sini saya akan bahas contoh soal. Untuk pada bidang miring, gaya berat itu dilambangkan dengan W. Diuraikan komponen gaya yang sejajar dengan bidang adalah W kali sin theta, dan yang tegak lurus adalah W dikali cos theta. Contohnya,
benda 4 kg dengan theta sama dengan 30 derajat memiliki gaya berat W sama dengan 40 N. Komponen yang menariknya ke bawah atau W sejajar adalah 20 N dikali 40 kali sin 30 derajat. Untuk bidang datar, pada bidang datar kita menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Contoh, benda bermassa M sama dengan 2 kg yang ditarik dengan gaya F sama dengan 10 N akan mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat, di mana A sama dengan F bagi M, F-nya adalah 10 dan M-nya adalah 2. Nah, sekarang kita bahas contoh soal. Soalnya, sebuah benda bermassa 5 kg diletakkan di atas lantai datar licin. Benda tersebut ditarik oleh gaya sebesar 25 N dengan arah membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Gram sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, nomor 1, hitunglah besar percepatan benda. Yang kedua, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa M atau massanya adalah 5 kg, F-nya adalah 25 N, theta sama dengan 30 derajat, G sama dengan 10, gravitasi adalah 10 M per sekon kuadrat, sin 30 derajat sama dengan 0,5, cos 30 derajat sama dengan 0,87. Untuk nomor 1, kita selesaikan dulu komponen gaya. Komponen horizontal Fx sama dengan F kali cos theta sama dengan 25 dikali 0,87 sama dengan 21,75 N. Untuk komponen vertikal, Fy sama dengan F dikali sin theta sama dengan 25 dikali 0,5, hasilnya adalah 12,5 N. Nah, untuk mencari gaya normal, di mana N sama dengan M kali G kurang F kali Y. N sama dengan 5 kali N sama dengan M, M-nya adalah 5, G-nya adalah 10, dikurang 12,5. F-nya adalah 12,5. Maka hasilnya adalah 50 kurang 12,5, hasilnya 37,5 N. Untuk nomor 3, percepatan benda. Untuk yang pertama, percepatannya sama dengan Fx kali Fx bagi M. Jadi sama dengan Fx-nya 21,75 dibagi M, massanya adalah 5, berarti 21,75 dibagi 5 hasilnya 4,35 meter per sekon kuadrat.